Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan latihan soal tentang hukum Hooke ya, tentang susunan pegas. Dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10 semester 1 dan 2, ada kelas 11 semester 2, ada kelas 12 semester 1. Juga ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Ya, silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Nah, kita sudah sampai pada nomor 5 ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 itu sudah kita bahas di konten sebelumnya. Silakan dicek di playlist tadi ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5, dua pegas identik, ini konstanta pegasnya ya, tersusun secara paralel. Jika sistem pegas tersebut diberi beban 5 kg, energi potensial sistem pegas adalah... Nah, karena kedua pegas ini tersusun secara paralel, ya, maka kita cari dulu konstanta pegas penggantinya. Energi potensial sistem pegas ini maksudnya energi potensial pada pegas pengganti kedua pegas ini. Ya. Pegas penggantinya ya kita masukkan persamaan untuk susunan paralel, yaitu Kp sama dengan K1 tambah K2 ya. Maka konstanta pegas pengganti paralel yaitu 2K. Ini kan karena pegasnya identik ya, artinya konstantanya sama, jadi K tambah K sama dengan 2K sama dengan 2 kali 1000 sama dengan 2000 Newton per meter. Jadi inilah konstanta pegas tunggal yang merupakan pegas pengganti dari kedua pegas ini. 2000 Newton per meter. Dan ini semakin memperjelas ya, bahwa kalau pegas itu disusun secara paralel, maka itu memperbesar konstanta pegas ya. Jadi pegasnya semakin kaku kalau disusun secara paralel. Sebaliknya kalau pada seri, maka konstanta pegasnya semakin kecil ya, sehingga semakin elastis. Oke. Kita mau cari energi potensial pegas, ya pegas pengganti ini. Kita masukkan persamaannya. 1/2 ya, F kali delta X. F adalah FPG yang bekerja pada pegas ini, ya, pegas tunggal maksudnya ya, tidak lain adalah berat beban 5 kg ini ya. Dan pertambahan panjang pegas pengganti. Oke. Kita sudah punya F, yang kita belum punya delta XP. Pertambahan panjang pegas pengganti ya. Kita cari dulu dengan menggunakan persamaan hukum Hooke ya, ini. Sehingga delta XP adalah FP per KP ya, FP-nya gaya yang menarik pegas ya, berat beban ini ya, 5 kg ya. 5 kali 10 ya. 5 kali G-nya kita pakai 10 ya, M kali G artinya 50. KP-nya tadi ya ini 2000. Ya, hasilnya 1/40 atau 0,025 meter. Inilah delta XP-nya, pertambahan panjang pegas pengganti. Sehingga energi potensialnya ya tinggal kita masukkan. FP-nya tadi 50, berat bebannya ya, delta XP-nya, dan kita dapatkan hasilnya ini 25 ya. Kalau 25 kali 10 pangkat negatif 3 bisa ya. 25 kali 625 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Ini hasilnya ya. Nah, karena di sini ya, di opsi ini dalam 10 pangkat negatif 1, ini ada 625-nya ya. Maka kita rubah seperti ini bisa, maka hasilnya adalah 6,25 kali 10 pangkat negatif 1 Joule. Ya. Soal berikutnya, balok bermassa M menumbuk pegas horizontal dengan konstanta pegas K. Jadi ada pegas horizontal begini ya, konstantanya K. Kemudian benda menumbuk pegas ini. Akibat tumbukan, pegas tertekan maksimal sejauh X0. Jadi pegas ini karena benda ini menekan pegas, pegas tertekan maksimal sejauh X0 dari posisi normalnya ya. Posisi normalnya posisi awal ya. Hingga benda berhenti artinya ya. Kalau tertekan maksimal artinya pada saat itu benda berhenti. Artinya sudah maksimal benda dapat menekan pegas, artinya benda sudah berhenti.
Bila lantai licin, kalau lantai licin artinya kelajuan bola ini konstannya di titik manapun. Kelajuan benda, sorry ya, kelajuan benda ini sama di titik manapun. Laju balok saat menumbuk pegas adalah, oke, kita mau cari laju itu. Nah, oke, mari kita analisis ini berdasarkan energinya, ya, energi dari benda dan pegas. Oke, energi saat mulai tumbukan kita beri indeks 1, artinya ketika benda ini menyentuh pegas ya, ketika benda ini menyentuh pegas. Pada saat benda menyentuh pegas atau saat mulai tumbukan, energi kinetik benda kan 1/2 mv kuadrat. V yang kita mau cari ya, V ini. Energi potensial pegas 0. Ya kan, karena benda baru menyentuh pegas, belum menekannya, baru menyentuh. Maka energi potensialnya 0. Kondisi akhir artinya saat pegas tertekan maksimum sejauh X0, artinya benda sudah berhenti ya. Maka energi kinetik benda pada saat itu 0. Kenapa ya? Karena benda sudah berhenti, sudah menekan pegas maksimal ya. Dan baru keadaan itu pegas memiliki energi potensial ya. Yaitu tadi kalau keadaan awalnya 0, keadaan akhirnya punya ya. 1/2 ya persamaan energi potensial pegas ya, 1/2 kx kuadrat. Karena pegas tertekan sejauh x0, maka kita gunakan x0 di sini ya. X0 kuadrat. Nah, maka berdasarkan hukum kekekalan energi ya, kita peroleh bahwa energi kinetik ini kan awalnya 1/2 mv kuadrat punya nilai kemudian menjadi 0. Ya, ini tentu tidak hilang begitu saja, tetapi berubah menjadi bentuk energi lain. Berubah menjadi apa ya? Berubah menjadi energi potensial pegas ini. Karena energi potensial pegas awalnya 0, kemudian energi kinetik menjadi 0, artinya ya energi kinetik ini secara keseluruhan atau 100% diubah menjadi energi potensial pegas. Maka besarnya sama karena secara keseluruhan diubah ya. Sehingga EK sama dengan EP ini. Ya, 1/2 kx0 kuadrat ini. Ya, karena secara keseluruhan diubah menjadi energi potensial pegas. Sehingga bisa sama begini ya. Nah, ini ya konsepnya dari situ, dari konsep hukum kekekalan energi. Bahwa energi kinetik ya, benda secara keseluruhan diubah menjadi energi potensial pegas. Apa buktinya secara keseluruhan? Apa buktinya? Karena energi kinetiknya berubah jadi 0. Artinya semuanya diubah menjadi energi potensial pegas ini. Sehingga sama besarnya ya. Maka 1/2 yang saling menghilangkan, kita punya mv kuadrat sama dengan x0 kuadrat, sehingga v kuadrat sama dengan x0 kuadrat per m. Ya. Maka v ya akar kuadrat dari ini kan. Akar kuadrat dari ini ya. Ya, kalau kita keluarkan x0 kuadrat ini ya, maka gini ya, karena pangkat 2-nya saling menghilangkan dengan akar sehingga dia bisa keluar sendiri. Maka inilah laju benda saat menyentuh pegas ini atau saat mulai bertumbukan ya, saat menyentuh pegas. Yaitu x0 akar kuadrat dari k per m. Ya. Soal ke-7, 5 buah pegas identik, konstanta pegasnya k identik artinya sama ya. Sama konstanta pegasnya, disusun seperti gambar. Konstanta pegas penggantinya adalah, nah ini kan kita lihat ya, bahwa ketiga pegas ini kan paralel, kedua pegas di bawah juga paralel. Dan ketiga ini seri dengan kedua ini, gitu kan? Maka ini paling mudah ya, dengan cara kita mencari dulu pegas pengganti dari ketiga pegas di atas ini. Ya, kita dapat Kp1. Kemudian kedua pegas di bawah yang paralel ini juga kita cari konstanta pegas penggantinya, yaitu jadi Kp2. Sehingga kita punya 2 pegas pengganti dari kelima pegas ini ya, yang disusun seri. Kalau sudah begini, maka mudah kita mencari konstanta pegas penggantinya. Tinggal dimasukkan saja ke persamaan seri, rangkaian seri ya. Oke, langsung saja ya, Kp1 ya kita cari konstanta pegas pengganti dari ketiga pegas ini paralel, maka dijumlahkan semua kan. K1 tambah K2, K1 tambah K1 tambah K2 tambah K3 atau sama ya, K tambah K tambah K karena konstanta pegasnya sama, pegasnya identik. Hasilnya 3K. Begitupun yang di bawah juga konstantanya sama,
Ya, ini kita cari pegas penggantinya, kita dapatkan Kp2. Dijumlahkan juga karena paralel ya. Terakhir ya, tinggal kita cari konstanta pengganti dari kedua pegas ini. Itulah pegas tunggal yang merupakan pegas pengganti dari kelima pegas ini. Ya, karena Kp1 seri dan Kp2 kita masukkan persamaan ya susunan pegas seri. Misalkan konstanta pegas pengganti dari kelima pegas ini atau kedua pegas ini adalah Ks. Ya, kita masukkan persamaan seri atau begini ya, Kp1 tambah Kp1 kali Kp2 per Kp2 tambah Kp1 atau bisa juga dibalik ya, sama hasilnya. Kita masukkan Kp1 Kp2 per ini ya, Kp1 tambah Kp2 ya. Hasilnya nih 6K kuadrat per 5K. Maka konstanta pegas pengganti dari kelima pegas ini adalah 6 per 5K. Sekali lagi caranya seperti tadi ya, selesaikan dulu yang paralel, cari konstanta pegas penggantinya supaya rangkaiannya menjadi sederhana. Baik, soal berikutnya. Berdasarkan grafik di samping, jika pegas disimpangkan 8 cm, maka energi potensial pegas tersebut adalah, kita mau cari energi potensial pegas saat disimpangkan sejauh 8 cm. Ya, kita punya informasi grafik seperti ini. Ya, bahwa pada saat gaya yang bekerja 2 Newton, pertambahan panjangnya 1 cm. Ya. Nah, di persamaan energi potensial pegas, ya, itu kan energi rumusnya ada dua ya, 1/2K X kuadrat atau 1/2 F kali X. Ya. Maka, kalau kita gunakan 1/2 Fx, ya, gaya Fx-nya kan jelas ya 8 cm, tapi gaya yang bekerja pada 8 cm, gaya yang bekerja yang membuat pegas bertambah panjang 8 cm kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya yang membuat bertambah 1 cm, yaitu 2 Newton. Maka kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu 1/2 Kx kuadrat. Ya, X-nya jelas 8 cm ya. K-nya yang kita belum tahu ya, tapi K-nya bisa kita cari dari informasi pada grafik ini. Untuk mencari K, konstanta pegasnya ya. Ya, karena konstanta pegas itu konstan ya kan, baik pada saat pertambahan panjang 1 cm atau 8, sama K-nya ya. Sehingga kita pakai persamaan hukum Hooke, sehingga K F per X, F-nya 2, X-nya 1 cm atau 0,01 meter ya. Hasilnya 200 Newton per meter. Inilah konstanta pegas ya pada pegas ini. Sehingga kita bisa cari energi potensial pegas saat X-nya 8 cm atau 0,08 meter. Kita masukkan persamaan tadi, 1/2 K X kuadrat ya. Nah, kenapa kita tidak pakai yang Fx di sini? Karena tadi kita tidak tahu gaya yang membuat benda bertambah panjang 8 cm. Yang kita tahu hanya yang bertambah 1 cm, yaitu 2 Newton. Sehingga kita jangan pakai yang Fx tapi yang Kx kuadrat. Oke, kita sudah ada semua ya. Tinggal kita masukkan, K-nya 200, X kuadrat ya 0,08 kuadrat ya, ini ya. Ini 100 ya, ini hasilnya 0,064 ya. Maka ini hasilnya 0,64 joule. Ya, atau 6,4 kali 10 pangkat negatif 1 joule. Inilah energi potensial pegas saat pegas disimpangkan sejauh 8 cm. Ya.